Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Maskur. Di sini kita akan membahas mengenai ketentuan Islam tentang jinayah, hudud, dan hikmahnya. Oke, langsung saja ya, kita mulai materinya. Bagi teman-teman, karena sekarang sudah mulai siang, jadi saya sarankan bagi teman-teman untuk mencari tempat seenjoy-enjoynya agar menikmati materi yang akan saya sajikan hari ini. Baiklah, kita akan mulai dari kata jinayah. Menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berasal dari kata jana, zanba, yajnihi, jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isi masdar atau kata dasar kata jinayah dipakai dalam bentuk jamak atau plurals, karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa, karena ia kadang mengenai jiwa dan anggota badan secara disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan menurut istilah syariat, jinayat adalah menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar diat atau kafarah. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang membicarakan tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah juga disebut dengan hukum pidana Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup jinayah atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang jinayah, yakni ada hudud, takzir, dan juga qisas yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah hudud atau penerapan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dasar dari hudud ini sendiri ada dan jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, contohnya itu ada pada gambar yang telah saya tampilkan di slide ini ya, yang mana itu bukan gambar orang yang sedang pegang-pegangan tangan, bukan. Itu adalah potret sebelum tangannya dipotong karena mencuri. Dasarnya ada pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 sampai dengan 39, yang mana artinya seperti kurang lebih seperti ini. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah itu melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu masih tentang pencurian atau syariqah yang dihukum dengan amputasi tangan. Dan ada banyak yang lainnya seperti perang melawan Allah atau hirobah, dan merusak bumi atau mufsidun fil ard. Secara tradisional didefinisikan sebagai bandit atau perampok. Selanjutnya adalah pemberontakan atau baghi, bagat, murtad, hubungan seksual terlarang atau zina, menuduh orang baik-baik berzina, dan minum minuman yang memabukkan atau khamar. Selanjutnya pelaku yang akan dijatuhi hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku kejahatan adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk menjalankan hukuman hudud ini. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pelaku kejahatan tidak dipaksa. Jadi orang yang dipaksa untuk melakukan kejahatan itu tidak berhak mendapatkan hukuman. Orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman adalah orang-orang yang secara sengaja melakukan perbuatan jahatnya itu. Yang nomor 3 adalah pelaku kejahatan itu mengetahui pelarangannya. Jadi pelanggar sudah mengetahui bahwasanya apa yang akan dilakukannya itu sudah dilarang, akan tapi ia tetap menjalankannya. Nah, itu orang yang boleh untuk dijalankan hukumannya kepadanya. Yang nomor 4 adalah kejahatan yang ia lakukan terbukti bahwa ia yang melakukannya tanpa adanya syubhat, atau bisa dikatakan ada saksi yang benar-benar mengetahui bahwa ia melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah qisas atau pemberian hukuman yang sama terhadap pelaku, seperti membunuh dibalas
dengan membunuh. Dasarnya ada pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45, yang mana artinya sebagai berikut, kurang lebih seperti ini. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat atau kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dijelaskan pula pada surat lain, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, yang mana bahwasanya hukuman qisas itu tidak sepenuhnya sama. Maksudnya pemberian hukumannya tidak sepenuhnya sama, akan tapi bisa dipermudah dengan alternatif lain, yakni bisa dengan membayar diat, dengan catatan dari pihak keluarga korban itu sudah mengikhlaskan bahwa salah satu dari anggota keluarganya itu sudah meninggal. Jadi pemberian maafnya itu harus dengan cara yang baik-baik. Jadi pas tahun pertama ditinggal, ya dia mengikhlaskan. Akan tapi tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya dia membicarakan bahwa orang yang membunuh ini adalah orang yang ini. Nah, itu yang tidak baik. Jadi harus benar-benar ikhlas dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada akhir materi Qisas ini saya akan memberikan foto tentang Masjid Qisas. Masjid yang dari namanya saja sudah ngeri ya didengar. Itu adalah tempat bagi eksekusi bagi pelaku kejahatan, yang mana yang lehernya diengek-engek. Nah, seperti itulah pokok, ngeri pokok. Nah, kalian coba search aja di Google. Dan selanjutnya adalah takzir, atau kalau di Mahat Sunan Ampel Al-Ali namanya ikop. Mungkin yang ahlul ikop di kelas ini mungkin sudah paham yang namanya takzir ini. Jadi takzir ini adalah pemberian hukuman oleh penguasa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalian mencari dasarnya di Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Kayak cukur rambut yang ada di gambar ini, nggak ada itu di Al-Quran dan Sunnah. Takzir pada hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan, kendati masuk dalam lingkup pidana Islam, tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi penyiksaan, karena lebih tepatnya takzir atau ikop dipahami sebagai proses penyadaran. Contoh dari hukuman takzir ini beragam dan bermacam-macam. Ada yang digundul seperti di gambar ini. Ini potretnya anak-anak pondok yang mungkin mereka rame di kelas atau mereka buat onar, akhirnya digondol sama teman-temannya itu, sama tukang algojonya itu, gondol rambutnya biar malu. Ada lagi yang dikalungkan, saya ikop bulan ini karena saya tidak mengikuti taklim, itu juga ada juga ikop yang disuruh buat mencari tanda tangan ke pengasuh juga ada, ke murabi-murabiah juga ada. Dan ikop lagi yang disuruh nulis Yasin, disuruh nulis Al-Kahfi, itu juga ada. Akan tapi itu adalah sebuah proses pendidikan. Jadi agar para siswa atau para santri tidak melakukan kenakalan lagi, sehingga akan menjadikan para siswa ataupun santri berpikir dua kali ketika ingin melakukan kenakalan yang ada di lingkungan pondok ataupun di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya dari penjelasan tentang jinayah tadi, hikmahnya itu apa sih? Nah, hikmahnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah siksaan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan dan akan membuatnya jerah dan tidak akan pernah melakukan kejahatan itu lagi. Kalau di materi hudud tadi, orang yang mencuri itu kan potong tangan. Kalau dia mencuri lagi, potong kaki kirinya, karena kan selang-seling itu. Lalu kalau masih nyuri lagi, dia akan dipotong tangan kirinya. Lalu lantas kalau dia mau nyuri pakai apa? Tangan aja nggak punya. Nah, seperti itu, otomatis auto jera. Nah, sedangkan pada materi takzir kan itu lebih tepatnya diberikannya kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Nah, karena ia ditakzir, maka ia akan selalu ingat bahwa dia telah melakukan kesalahan, lalu ditakzir.
Nah, hukuman takzirnya kan otomatis ada banyak. Nah, rata-rata itu hukuman takzirnya adalah membuat malu. Jadi orang yang atau pelaku kenakalan anak-anak yang ditakzir, dia akan malu dan dia akan ingat terus bahwa kalau ia melakukan gini lagi, maka ia akan ditakzir dan auto malu lagi di depan teman-temannya. Selanjutnya adalah mencegah orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi hukuman-hukuman yang telah saya sebutkan tadi seperti takzir, hudud, dan kisos itu dilakukannya di tempat-tempat yang terbuka, di tempat-tempat yang umum. Kalau masjid kisos kan udah dari namanya memang tempat untuk kisos. Jadi di situ adalah orang-orang itu dikumpulkan, lalu orang yang menjalankan hukuman itu ya di situ dia diengek-engek lehernya seperti itu. Kalau ditakzir kan di lingkungan pondok itu ya rata-rata ya orang-orang pondok sendiri yang melihatnya. Jadi orang-orang yang melihatnya itu akan terasa gimana gitu kalau ingin melakukan kejahatan, otomatis pikir-pikirlah 2 kali minimal. Selanjutnya adalah sebagai penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan, lalu menciptakan suasana aman dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah kalau ditakzir tadi. Selanjutnya adalah menolak keburukan, dosa, dan penyakit pada masyarakat. Karena masyarakat sudah tahu kalau dia melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum. Itu adalah konsekuensinya ketika melakukan kejahatan. Nah, seperti itu. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya share hari ini, pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.